Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalah. Amma ba'd, para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah, marilah kita lanjutkan kajian dari kitab Tafsir Al-Munir karangan Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, yaitu pada ayat 71 sampai 76 dari surah An-Nisa yang berjudul Tata Cara Perang dalam Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum fanfiru thubatin aw infiru jami'a. Wa inna minkum laman layubatti'anna fa in asabatkum musibatun qala qad an'ama Allahu alayya id lam akum ma'hum shahida. Wala in asabakum fatlum minallahi layaqulanna ka'an lam takum bainakum wa bainahu mawaddatun ya laitani kuntu ma'hum fa'fuza fawzan 'azima. Falyuqatil fi sabilillahi alladhina yashruna alhayata ad-dunya bil akhirah. وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah, inilah ayat-ayat yang mulia yang telah kita baca dan akan kita artikan, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, khudhu hidrakum, bersiap-siagalah, fanfiru thubatin aw infiru jami'ah, dan majulah ke medan pertempuran secara berkelompok-kelompok atau majulah bersama-sama serentak. Wa inna minkum laman layubati'an, sesungguhnya di antara kamu pasti ada orang yang sangat enggan pergi ke medan perang. Fa in asabatkum musibah, jika kamu ditimpa musibah, qala, dia berkata, qala qad an'amallahu alayya, sungguh Allah telah menganugerahkan nikmat kepadaku. Id lam akum ma'ahum syahidah, karena aku tidak ikut berperang bersama mereka. Wala in asabakum fadlun minallah, dan apabila ditimpa kepada mereka, kepada kalian, apabila kamu mendapatkan karunia atau kemenangan dari Allah, layakulanna, pasti dia akan mengatakan ka'allam takum bainakum wa bainahum mawaddah,
seakan-akan belum pernah ada hubungan kasih sayang antara kamu dengan dia. Ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fawzan 'azima. Aduhai sekiranya aku dahulu bersama mereka, tentu aku akan memperoleh kemenangan yang agung pula. Falyuqatil fi sabilillah, maka hendaklah berperang di jalan Allah. Alladzina yashrunal hayata dunya bil akhirah, orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan akhirat. Wa may yuqatil fi sabilillah, dan barang siapa yang berperang di jalan Allah, fayuqtal, maka dia terbunuh atau gugur, au yaghlib, atau dia memperoleh kemenangan, fasawfa nu'tihi ajran 'azima, maka kami anugerahkan kepadanya pahala yang sangat besar. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah, mengapa kamu tidak berperang di jalan Allah dan membela wal mustad'afin, orang-orang yang lemah, minar rijali wan nisa wal wildan, baik dari kalangan laki-laki, perempuan maupun anak-anak, alladzina yaquluna, orang-orang yang berdoa, Rabbana akhrijna min hadhil qaryati dzalimi ahluha, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini, yaitu negeri Mekah yang penduduknya zalim, waj'al lana min ladunka waliyya, dan berilah kami pelindung dari sisimu, waj'al lana min ladunka nasira, dan berilah kami penolong dari sisimu. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah, orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah. Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut, dan orang-orang kafir berperang di jalan taghut, yaitu sesembahan selain Allah. Faqatilu awliya syaitan, maka perangilah kawan-kawan syaitan itu. Inna kaida syaitani kana dha'ifa, sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Nah, inilah ayat-ayat mulia yang menjadi kelanjutan ya dari pembahasan sebelumnya terkait dengan masalah munasabah atau keserasian antar ayat ini, teman sekalian. Pada ayat-ayat sebelumnya Allah memberi peringatan kepada orang-orang munafik dan juga memerintahkan mereka untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Pada ayat ini Allah memerintahkan orang-orang yang taat untuk berjihad di jalan Allah demi tegaknya agama Islam. Allah juga memerintahkan mereka untuk menyiapkan diri dan bersiap sedia menghadapi ancaman-ancaman orang kafir. Kemudian Allah menerangkan keadaan orang munafik yang merasa sangat berat melakukan jihad. Dengan kata lain, pada ayat sebelumnya yang dibahas adalah politik dalam negeri, sedangkan pada ayat ini yang dibahas adalah masalah politik luar negeri, terutama yang berkaitan dengan perang. Di masyru'iyah atau perintah jihad ini baru ada pada fase Madinah. Ketika fase Mekah, kaum muslimin masih bertahan ya. Mereka walaupun terintimidasi ataupun mendapatkan sekian banyak siksaan dari orang-orang kafir Quraisy, mereka disuruh bersabar untuk sabat teguh. Kalau mereka melawan, habislah kaum muslimin di Mekah. Mereka bersabar. Baru kemudian ketika ada basis wilayah yang eksis di Madinah, mendapat dukungan penuh dari penduduk Yathrib, walaupun masih ada orang-orang munafik, ada juga ahlul kitab, terutama orang-orang Yahudi yang selalu berkhianat, tetapi secara basis kewilayahan kaum muslimin sudah memilikinya, sehingga lebih eksis di Madinah. Maka saat itulah kaum muslimin diperintahkan untuk berjihad, di samping jihad secara defensif atau mempertahankan diri dari segala macam gangguan serangan orang-orang kafir, juga jihad secara ofensif. Ofensif adalah melakukan ekspansi penyebaran Islam, supaya tidak hanya di Madinah saja yang merasakan manisnya Islam, tapi meluas. Sehingga beliau berkirim surat
kepada raja-raja yang ada di Persia, yang ada di Romawi, yang ada di Afrika dan lain-lain, itu dikirimi surat untuk diajak masuk Islam. Nah, itulah ajakan-ajakan Rasulullah SAW. Nah, di sini diperintahkan ya kepada orang-orang Muslim yang ada di Madinah untuk berjihad, membela agama Islam, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Namun ada di antara mereka orang-orang munafik yang secara zahir menampakkan keislamannya, sholat seperti pada umumnya kaum muslimin di Masjid Nabawi, performa mereka juga seperti pada umumnya kaum muslimin, tetapi dalam hatinya orang-orang munafik ini menyimpan kekafiran. Sehingga ketika diajak perang, banyak di antara mereka yang pura-pura saja, pura-pura ikut, tetapi sebenarnya mereka tidak ikut berperang. Nah, sehingga mereka tidak mendapat keutamaan. Kalau orang yang berperang fisabilillah, aisykariman au mutsyahidan, kalau meninggal mati syahid, kalau hidup ya hidup mulia dengan mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang. Nah, orang-orang munafik hanya bisa menyesal saja. Mereka tidak mendapat apa-apa dan mendapat ancaman yang keras dari Allah Ta'ala. Berikutnya tentang tafsir dan penjelasan, Allah Ta'ala memerintahkan hambanya yang beriman untuk selalu waspada dari ancaman serangan musuh. Mereka harus menyiapkan peralatan perang dan tenaga ketentaraan yang siap berperang. Pada ayat-ayat ini Allah menerangkan strategi dan kaidah perang supaya umat Islam mendapatkan kemenangan yang gemilang. Wahai orang yang beriman, teruslah waspada dan teruslah bersiap sedia menghadapi serangan musuh. Karena pada suatu waktu kalian akan berhadapan dengan peperangan yang sengit. Ini adalah perintah Allah yang berlangsung sepanjang masa. Dan pelaksanaan perintah tersebut disesuaikan dengan kemajuan alat perang dan strategi perang yang terus berkembang di setiap masa. Ada hadis dikatakan al-jihadu ma'tin ila yaumil qiyamah. Jihad itu akan selalu berlaku sampai hari kiamat. Bukan hanya pada masa risalah atau masa kekhalifahan, masa pemerintahan Islam, bukan, tetapi jihad berlaku sepanjang masa. Karena pertarungan antara hak dan batil, antara kebenaran dan kebatilan terus berlangsung sampai hari kiamat. Ada pasukan pendukung kebenaran, ada pasukan yang mendukung kebatilan. Nah, itu terus menerus berhadapan, dan ini semua terjadi sesuai dengan perkembangan zaman ya. Sehingga ini bisa diambil inspirasi ya dari pesan Abu Bakar kepada Khalid bin Walid ketika terjadi perang Yamamah. Perang Yamamah adalah perang melawan orang-orang yang murtad pada pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang terjadi kurang lebih pada tahun 12 Hijriah. Jadi kalau pada zaman Rasulullah masih hidup, itu ketaatannya, beliau melakukan ekspansi dan tidak ada pertentangan dari musuh-musuh Islam secara nyata, dalam arti mereka-mereka yang konfrontasi ataupun yang berkhianat, yang sudah masuk Islam dan keluar, tidak ada. Mereka ketika sudah masuk Islam, mereka komitmen bagi yang memang muslim. Kalau orang munafik kan belum masuk Islam ya. Dan khususnya pada saat pemerintahan Abu Bakar ini ada tokoh nabi palsu yang disebut Musailamah Al-Kadzab. Ada yang menyebut Musailimah. Dia ini hidup sejak zaman Rasulullah, sudah hidup, kemudian Nabi meninggal, beliau masih hidup, usianya sampai sekitar 150 tahun. Usia panjang tapi tidak barokah karena banyak melakukan pertentangan atau kemaksiatan tadi ya. Jadi bahkan dia juga dikit-dikit bisa sihir ya, sehingga bisa mempengaruhi kaum muslimin untuk percaya dia adalah Nabi setelah meninggalnya Rasulullah. Nah, itulah akhirnya Abu Bakar menyuruh Khalid bin Walid untuk memberantas ya. Di sebagian di antara mereka ada yang kaum muslimin itu tidak mau membayar zakat, ada di antara kaum kaum kafir muahad, mereka yang
berada di negaranya yang terikat dengan negara Islam yang biasanya membayar upeti atau jizyah. Nah, Abu Bakar ketika jadi khalifah itu sebagian mokong, tidak ada yang nyetor jizyah ke Madinah. Nah, itu sebagai bentuk perlawanan ya. Maka disinilah Abu Bakar memerintahkan Khalid bin Walid untuk memimpin pasukan kaum muslimin yang jumlahnya kurang lebih sekitar 12.000 melawan orang-orang murtadin sebanyak 40.000. Jadi itulah jumlah yang berbeda jauh ya, dan alhamdulillah kaum muslimin banyak mendapatkan kemenangan ya, tetapi dampaknya banyak para penghafal Quran meninggal dunia. Bahkan menurut riwayat ada yang menyebutkan yang meninggal dunia sampai 700 para penghafal Quran ini. Itu menurut riwayat ya. Sehingga ini mengkhawatirkan Umar yang saat itu punya ide untuk membukukan ya, mengusulkan kepada Abu Bakar untuk pembukuan Al-Quran. Nah, di sini yang menjadi pembahasan kita, ada pesan dari Abu Bakar kepada Khalid yang penting bagi kita di sini ya. Perangilah mereka seperti mereka memerangi kalian. Pedang dilawan dengan pedang, panah dilawan dengan panah. Dengan demikian alat-alat perang di darat, laut dan udara yang perlu dipersiapkan oleh umat Islam harus disesuaikan dengan kondisi perkembangan pada umat-umat lain. Nah, ini yang penting untuk kita ambil semangat persiapan kita kaum muslimin ya. Jadi kalau pada zaman dulu perangnya dengan perang fisik, perang senjata, tombak, pedang, anak panah ini, tetapi kalau sekarang umat Islam menghadapi musuh-musuhnya dengan perang non fisik dalam bentuk yang tidak terlihat secara langsung. Yang dilawan, yang dibunuh bukan fisiknya kaum muslimin, tetapi yang dibunuh adalah pemikirannya, yang dibunuh ideologinya, yang dibunuh semangat keislamannya. Nah, maka inilah perlu ada perlawanan dari kaum muslimin, terutama di dunia media sosial ya, media massa ini pertarungannya luar biasa untuk mengaburkan pemahaman-pemahaman Islam yang sahih, dikaburkan dengan pemahaman Islam yang mengandung syubhat dan kesesatan. Nah, maka di sini diperlukan kesiapsiagaan dari semuanya kita. Harus ada keahlian dari kita kaum muslimin untuk melawan orang-orang yang ingin menghancurkan umat Islam dan kaum muslimin ini. Seorang mukmin tidak boleh takut mati dalam peperangan, karena ajal manusia sudah ditentukan dan tidak akan diakhirkan meskipun sedikit pun. Kalau berangkat perang tidak akan memajukan ajalnya, dan kalaupun tidak berangkat perang juga tidak akan menunda ajalnya. Sudah ada ketentuannya. Khalid bin Walid yang tadi menjadi panglima di perang Yamamah, beliau pada saat belum masuk Islam seorang panglima yang luar biasa. Ketika sudah masuk Islam, keahliannya itu sangat penting untuk memimpin kaum muslimin dalam peperangan-peperangan, dan setiap kali memimpin peperangan Khalid bin Walid ingin mendapatkan syahadah, mati syahid, itulah tujuannya Khalid. Tetapi ternyata sampai akhir hayatnya Khalid tidak mati-mati di medan perang dan meninggalnya di tempat tidur karena sakit. Nah, itulah karena memang takdirnya seperti itu, matinya tidak di medan perang tapi meninggalnya di atas tempat tidur, walaupun beliau sudah punya azam, dan yang penting adalah niatnya ya. Man sa'alallaha syahadata bisidqin ballahullahu manzilata syuhada wa in mata ala firashihi. Orang yang memohon kepada Allah mati syahid dengan benar-benar, maka dia akan diantarkan seperti derajatnya para syuhada walaupun dia meninggalnya di atas tempat tidurnya. Itulah pentingnya niat ya. Yang penting memupuk niat. Kalaupun Allah mematikan kita di mana, seperti apa, Allahu a'lam. Yang penting kita berniat untuk meninggal di fisabilillah ya, syahid fisabilillah.
Kita serahkan kepada Allah Ta'ala bagaimana nanti akhir kehidupan kita. Yang penting ada usaha dan niat. Kaum mukminin harus berusaha mempersiapkan kekuatan yang mungkin dilakukan. Mereka tidak boleh mengandalkan nasib dan tidak boleh putus asa dengan kelemahan yang ada. Pasrah, tidak melakukan sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada kemenangan atau kekuatan. Perintah Allah ini tidak bertentangan dengan hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Al-Hakim yang menyatakan bahwa Rasulullah bersabda, la yughni hadarun min qadar. Sikap waspada tidak artinya di hadapan takdir atau qadar. Jadi apa yang kita sebutkan di atas ini disebutkan Syekh Wahbah Suhaili tidak bertentangan dengan hadis ini. Bagaimana kejelasannya? Karena munculnya sikap waspada juga termasuk qadar. Qadar artinya takdir. Sebab arti qadar yang sebenarnya adalah berlakunya sesuatu sesuai dengan aturan sebab akibat ya. Jadi di antara sunnah Rabbaniyah, ketentuan Allah Ta'ala yang ada di alam raya adalah al-akhdhu bil asbab, yaitu terjadinya sebab akibat. Kita diberikan sakit, tetapi ada juga obatnya. Jadi kita meminum obat itu adalah sebab, kemudian kita diberikan sembuh, itu adalah akibatnya. Kita haus, itu adalah merupakan takdir dari Allah Ta'ala. Kemudian kita minum, itu adalah sebabnya. Kemudian segar, itu adalah akibatnya. Orang yang ingin segar tapi nggak mau minum, ya salahnya sendiri. Kenapa dia tidak melakukan sebabnya, yaitu minum. Orang yang lapar, kenapa tidak makan sehingga terus kelaparan sampai sakit atau mati misalnya, itulah pilihan dia sendiri. Nah, kita di sini diberikan ruang ya untuk memilih. Qadar ini sebenarnya adalah berlakunya sesuatu sesuai dengan aturan sebab akibat ya. Ketika satu saat ya Umar bin Khattab menghindar dari wabah penyakit menular, maka dikritik oleh yang lain. Kenapa Anda lari dari takdir? Kata beliau, saya menghindari satu takdir untuk menjemput takdir yang lain. Nah, seperti itu. Kita tidak boleh pasrah atau putus asa dalam menghadapi segala situasi. Kita punya pilihan. Allah Ta'ala memberikan pilihan segala sesuatu. Kalau kita sudah berusaha dan sudah mentok sesuai dengan apa yang kita maksimalkan itu tidak terpenuhi apa yang menjadi harapan kita, sudah kita serahkan pada Allah. Qaddarallah wa ma syaa fa'ala. Allah sudah mentakdirkan, dan apapun yang Allah kehendaki maka Allah kerjakan. Nah, itulah bentuk tawakal kita sesudah berusaha. Dengan kata lain, suatu akibat biasanya datang setelah muncul sebab, dan bersikap waspada adalah termasuk bagian dari sebab, sehingga bersikap waspada juga termasuk mengamalkan qadar atau takdir dari Allah Ta'ala. Inilah sedikit tentang penjelasan iman di qada wa qadar ya. Kemudian maksud firman Allah Ta'ala, fanfiru thubatin aw infiru jami'a. Bangkitlah kalian untuk berperang, baik secara berkelompok dan terpisah-pisah maupun secara berkumpul menjadi satu, sehingga antara yang satu dengan yang lain saling memperkuat. Ini disesuaikan dengan pengamatan kalian atas keadaan dan kekuatan musuh. Kondisional ya, tergantung instruksi daripada panglimanya. Ada yang ditugaskan rame-rame, ada yang ditugaskan secara sendiri-sendiri, dan ada yang ditugaskan untuk bertarung satu lawan satu, sebagaimana kebiasaan pada saat dulu ya, perang, baik itu perang Badar atau yang lainnya. Itu sebelum terjadinya perang secara kolektif, itu masing-masing pasukan, baik dari orang kafir atau kaum muslimin, itu menunjukkan siapa petarung-petarung unggul yang ditampilkan. Nah, di antara pada perang Badar itu ada Hamzah, ada Ali. Nah, itu ditampilkan satunya saya lupa, yang masing-masing bisa mengalahkan musuhnya, dan itu bisa menjadi bisa meningkatkan mental kaum muslimin ya pada saat perang yang sesungguhnya. Jadi masing-masing ini
memiliki tugas dan amanah dari pimpinan pasukan dan harus ditaati. Intinya adalah umat Islam harus selalu siap untuk melakukan jihad. Ayat ini adalah selaras dengan firman Allah Ta'ala yang terkenal di surah Al-Anfal ayat yang ke-60, ayat yang sangat populer ya. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Wa mir ribatil khail, dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, yang dengan persiapan itu turhibu nabihi adullahi wa aduwakum, bisa menggetarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, dan seterusnya ya. Jadi ayat ini ditafsirkan dalam sebuah hadis, ala innal quwwata hiya ramyu, ketahuilah sesungguhnya yang dimaksud kekuatan adalah kekuatan melempar. Jadi sekali lagi tadi saya sampaikan, melempar yang dibutuhkan pada saat dulu yaitu melempar tombak, melempar anak panah, ataupun juga mengayunkan pedang, senjata fisik, karena memang seperti itulah yang dibutuhkan. Tetapi kalau sekarang kontekstualnya adalah melempar dan bertahan senjata yang lebih luas maknanya, sehingga di sini ada min kuat. Para ulama tafsir menjelaskan kuwatin di sini dengan isim nakirah, tidak ada al-quwahnya, tidak ada alif lamnya ya. Ini memberikan pesan kepada kita min kuwatin, dari segala macam bentuk kekuatan, apakah kekuatan fisik ataukah non fisik, kekuatan militer, kekuatan ekonomi, sosial, politik dan sebagainya. Ini masuk dalam bab ini. Ketika negara Islam itu kuat, maka akan ditakuti oleh negara-negara yang lainnya dan tidak akan diserang ya. Tapi kalau negara Islamnya ini tidak kuat, maka akan mudah dihancurkan ya. Contohnya adalah saudara-saudara kita di Sudan misalnya. Ya, dulunya Sudan ini jadi satu dengan Mesir ya. Kemudian mereka terpisah, dan kemudian terpisah lagi ada Sudan Utara, Sudan Selatan. Mereka ini ya diprovokasi ya untuk melakukan penyerangan satu dengan yang lain. Akhirnya mereka terbelah sekarang ini dan sampai sekarang belum selesai ya. Yang aslinya memiliki kekayaan luar biasa, ada baik tambang emas atau yang lainnya, bahkan ada yang mengatakan kalau hasil panennya Sudan itu dikelola dengan baik, maka akan bisa memenuhi kebutuhan satu benua Afrika ya. Tetapi ternyata diintervensi ya oleh negara-negara luar, sehingga sampai sekarang Sudan ini belum tuntas, belum selesai, dan banyak sekali korban dari kaum muslimin. Baik, ini tentang masalah kekuatan ya, yang kita harus evaluasi pada diri kita, keluarga kita, dan juga masyarakat kita. Namun di antara kalian ada yang tidak mau ikut berjihad, bahkan berusaha untuk menghalangi langkah-langkah mujahidin dan berusaha untuk melemahkan semangat jihad. Mereka itulah orang-orang munafik dan pengecut yang lemah imannya. Orang-orang munafik tidak suka dengan peperangan karena mereka memang tidak suka Islam dan umatnya. Orang-orang pengecut dan lemah imannya akan ragu-ragu untuk ikut serta dalam jihad. Mereka tidak punya keimanan, tidak ada keyakinan tentang pahala di surga, tentang nikmatnya kehidupan para mujahidin, para syuhada. Mereka tidak punya keimanan tentang itu ya. Yang mereka lakukan adalah memburu ikan di air keruh dan mencuri-curi kesempatan untuk kepentingan pribadi. Apabila kalian mendapatkan musibah kematian atau kekalahan perang, mereka akan bergembira dan bersukaria karena mereka selamat, memuji-muji Allah karena mereka tidak termasuk salah seorang tentara yang berada di medan perang. Seperti yang pernah kita jelaskan tafsirnya ya, tentang kekalahan kaum muslimin di perang Uhud. Ya, mereka bisanya ya hanya seperti itu. Ya, ketika kaum muslimin berdarah-darah, mereka terserang ya, mereka
pada saat itu terkalahkan pada perang Uhud, mereka merasa aman-aman saja dan mencari alasan-alasan yang lain-lainnya ya, supaya dianggap mereka ini sebagai pahlawan dan lain-lain. Mereka mengira bahwa keselamatan mereka adalah suatu kenikmatan dari Allah, dan mereka sama sekali tidak paham pahala kesabaran dalam perang dan juga pahala mati syahid dalam pertempuran. Apabila kalian mendapatkan anugerah berupa kemenangan dan juga harta rampasan perang, mereka berkata, seandainya kami ikut berperang, kami akan mendapatkan bagian harta rampasan perang tersebut. Dari ucapannya ini kelihatan seakan-akan mereka bukanlah termasuk kelompok agamamu atau kelompok agama Islam ya. Jadi hanya bisa seperti itu, mereka ketika kaum muslimin kalah mereka malah bergembira, ketika kaum muslimin menang mereka malah sedih karena tidak mendapat keuntungan ghanimah dari harta rampasan perang itu. Mereka nggak dapat bagian. Dalam dua keadaan di atas, yaitu di saat kemenangan ataupun kekalahan kaum muslimin, sikap orang-orang munafik itu menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang lemah iman, berpandangan sempit, lemah iman dan juga pengecut. Oleh sebab itu Allah mencela mereka dengan ungkapan yang sangat halus yang menunjukkan bahwa mereka tidak ada ikatan sama sekali dengan kaum muslimin. Ungkapan tersebut adalah ka'allam takum bainakum wa bainahum mawaddah, seolah-olah belum pernah ada hubungan kasih sayang antara kamu dengan dia. Dengan ungkapan seperti ini, orang yang mendengar akan terdorong untuk berpikir dan introspeksi terhadap kekurangan dan hakikat dirinya sendiri. Setelah Allah menerangkan orang-orang yang lemah imannya, kemudian Allah menerangkan orang-orang yang kuat imannya, sehingga ada perpindahan dari keterpurukan dan ketertinggalan menuju kebangkitan kepada tingkatan penyucian jiwa dari dosa yang besar, yaitu dosa tidak ikut serta dalam perang. Lalu Allah memerintahkan hambanya yang beriman untuk berjihad di jalan Allah dan membebaskan orang-orang yang lemah atau mustad'afin seperti anak-anak, kaum perempuan dan juga kaum laki-laki yang tidak kuasa menentang kezaliman baik di Mekah maupun di tempat lainnya. Jadi ada sebagian ya di antara kaum muslimin yang masih berada di Mekah, yang mana mereka belum bisa berangkat hijrah ke Madinah dengan berbagai macam alasan. Ada yang alasan istrinya, anak-anaknya tidak atau belum mau masuk Islam, ada yang dengan alasan ada perdagangan dan sebagainya ya. Jadi ada mustad'afin ya, mereka disebut orang-orang yang lemah, yang tidak mendapatkan kekuatan pada saat di Mekah. Walaupun pada akhirnya sebagian mereka juga ikut berhijrah, tetapi pada saat mereka terlambat hijrahnya ke Madinah, mereka menyesal karena kaum muslimin yang lebih dulu hijrah ke Madinah sudah banyak yang menjadi ulama. Mereka bermulazamah, berinteraksi dengan Rasulullah setiap waktu, setiap saat di Madinah. Sudah banyak yang menjadi pakar dalam bidang keilmuan Islam ya. Mereka faham dengan ilmu-ilmu Islam, para sahabat yang sudah hijrah ke Madinah. Sementara yang terlambat hijrah ke Madinah itu belum memiliki ilmu yang memadai, sehingga mereka menyesal dan menyalahkan keluarganya. Mereka menyesal karena terhalangi oleh istrinya, oleh anaknya, sehingga di sini Allah Ta'ala menurunkan surah 15 dalam surah At-Taghabun, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum, ada di antara para istri kalian dan anak kalian yang menjadi musuh bagi kalian, yang menghalangi dari hijrah itu. Tetapi Allah Ta'ala tetap memerintahkan supaya memaafkan ya, walaupun mereka salah, keluarga ataupun anak istri ini, tetapi tetap diberi ruang maaf ya, walaupun mereka melakukan kesalahan besar. Hendaknya orang yang beriman berperang di jalan Allah untuk menegakkan kalimatullah dan memenangkan agama Allah, yaitu agama tauhid yang membela kebenaran, keadilan, kemuliaan dan peradaban. Orang-orang umum tersebut adalah orang-orang yang rela meninggalkan dunia fana
untuk mendapatkan akhirat yang kekal dan juga untuk meninggikan kalimatullah, sehingga kalimatullah benar-benar menjulang tinggi dan ucapan-ucapan orang kafir berada di tempat yang rendah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mulia dan Maha Bijaksana. Kemudian Allah mendorong umat Islam untuk ikut berjihad dengan menerangkan pahala-pahala yang akan didapat oleh mereka. Barang siapa perang di jalan Allah kemudian dia dikalahkan oleh musuh ataupun dia sanggup mengalahkan musuh, Allah akan memberinya pahala yang besar, yaitu surga dan juga anugerah-anugerah lainnya. Ini menunjukkan bahwa jihad adalah amalan yang mulia. Umat Islam merasakan beragam pedihnya siksa selama mereka berada di Mekah sebelum gerakan pembebasan atau Fathu Mekah dilancarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi pada saat mereka masih dalam kondisi lemah tadi, kaum muslimin, mereka selalu mendapatkan tekanan dari orang-orang kafir tadi. Kemudian beliau berhijrah ke Madinah dan pada saatnya bisa menaklukkan Mekah pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Dan sesudah Mekah tertaklukkan, maka sudah kaum Quraisy yang sebelumnya menentang kaum muslimin, mereka menyerah. Bahkan tokoh-tokohnya banyak yang masuk Islam. Menurut para ahli sejarah, perang yang dilakukan Rasulullah yang beliau ikuti itu namanya Ghazwah. Beliau berghazwah, melakukan perang secara fisik langsung, beliau memimpin secara langsung sebanyak 27 kali peperangan. Sementara yang lainnya, yang syariah, kalau ditotal dengan ghazwah ini sekitar 36-an yang beliau tidak ikut, mungkin sekitar 9 atau mungkin 7 yang beliau, yang ini menunjukkan walaupun periode Madinah mulai tahun 2 Hijriah sampai 10 itu periode yang relatif singkat tetapi luar biasa. Kiprah kaum muslimin dalam berjihad ini, perjuangannya luar biasa. Yang di sini disampaikan kilas balik ya. Ada kondisi kaum muslimin pada saat di Mekah dalam kondisi yang lemah. Di antara sahabat yang merasakan siksaan dari orang-orang kafir ada Bilal. Ya, Bilal ya, punya majikan namanya Umayyah. Itu luar biasa siksaannya kepada Bilal. Kemudian Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Beliau ini juga luar biasa kepahlawanannya ya. Suhaib ini putra daripada seorang hakim. Aslinya dia dari Persia. Kemudian karena satu saat Persia diserang oleh Romawi, sehingga Suhaib ini menjadi tawanannya, diperjualbelikan menjadi budak di Romawi Timur atau Bizantium sana. Satu saat Suhaib ini mendengar percakapan dari para majikannya itu, ngobrol tentang keberadaan Nabi akhir zaman yang berada di Arab. Nah, maka Suhaib ini penasaran. Akhirnya dia melarikan diri ya, lari dari Syam menuju ke Mekah. Di sana mencari tahu dan bertemu dengan Rasulullah. Akhirnya masuk Islam. Pada saat pertemuannya itu yang disebut ini Ammar bin Yasir ya. Jadi dua orang ini unik. Saat awal-awal Islam sudah ada 30 sahabat yang masuk Islam, dan mereka biasanya taklimnya, majelis taklimnya di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Nah saat itu Ammar dan Suhaib ini tidak saling kenal. Kemudian ketika akan memasuki rumah Al-Arqam ini saling tanya. Ammar tanya ke Suhaib, kamu mau apa? Saya mau Nabi Muhammad, mau masuk Islam. Kamu mau apa? Sama. Jadi rupanya mereka sama-sama tujuannya dan akhirnya mereka ikut di situ dan masuk Islam bersama-sama ya, dan menjadi sahabat mulia ya. Jadi itulah Suhaib bin Sinan Ar-Rumi yang juga mendapat tekanan yang luar biasa, siksaan yang luar biasa dari orang-orang kafir pada saat berada di Mekah. Ammar juga kalau Ammar ayah ibunya yang disebut sebagai syahid dan syahidah pertama. Ammar putra dari Yasir. Nah, Yasir ini dibunuh gara-gara tidak mau menyebut Hubal, berhala besar yang disembah-sembah. Maka Yasir dibunuh, kemudian ibunya yang bernama Sumayyah
itu juga tidak mau menyebut berhala Hubal ini, akhirnya juga ditusuk dan meninggal dunia. Inilah syahidah pertama dalam Islam ya, pada fase awal-awal Mekah itu. Inilah tekanan luar biasa yang disampaikan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada kaum muslimin, baik itu yang du'afa, yang kalangan bawah atau kalangan atas, itu juga sama. Walaupun kalau kalangan atas ya, seperti para sahabat Abu Bakar ataupun Utsman dan lain-lain, kalangan atas, mereka mendapat tekanan tapi tidak separah yang didapatkan oleh para sahabat dari kalangan bawah. Lalu Allah menambah dorongan untuk melakukan jihad ini dengan ungkapan yang dapat menimbulkan semangat di hati, sehingga tidak ada lagi rasa enggan yang menghalangi langkah berjihad. Alasan apalagi yang menghalangimu untuk berjihad di jalan Allah, wahai kaum mukminin? Padahal maksud jihad adalah untuk mengganti kemusyrikan dengan agama tauhid, mengubah kejelekan dengan kebaikan, mengganti kezaliman dengan keadilan, kekerasan dengan kasih sayang, dan juga untuk membebaskan saudara-saudara kalian yang lemah, baik anak-anak, perempuan maupun laki-laki dewasa yang tidak punya kekuatan melawan kafir Quraisy yang menghalangi mereka untuk berhijrah, bahkan menyiksa mereka dengan beragam siksaan. Dengan disebutnya orang-orang yang lemah, maka bangkitlah perasaan untuk melaksanakan kewajiban menghentikan kezaliman ya. Dan memang itulah kemenangan umat Islam ya. Umat Islam ini dimenangkan Allah Ta'ala di antara sebab utamanya adalah karena keberadaan orang-orang yang lemah di barisan kaum muslimin. Ada hadis yang disebutkan, innama tunsuruna bi du'afaikum, sesungguhnya kalian ditolong oleh Allah Ta'ala dengan adanya orang-orang yang lemah di antara kalian. Dan itu menjadi faktor yang tidak menjadikan orang tokoh-tokoh kafir Quraisy itu mau bersanding dengan atau mau masuk Islam. Di antara faktor penolakannya karena mereka sombong. Kalau mereka mau masuk Islam, mereka yang punya kasta lebih tinggi daripada para budak ini, mereka akan disandingkan dengan para mantan budaknya, para orang miskin, mereka nggak mau. Nah, seperti itulah di antara faktor penolakan orang-orang kafir ya, tidak mau masuk Islam itu. Orang-orang yang mustad'afin tersebut tidak ada yang membantu, menolong atau melindungi dari siksaan, hingga mereka pun mengeluh dan berkata, ya Allah, keluarkanlah kami dari daerah Mekah dan yang penduduknya kafir dan berlaku zalim. Berikanlah kami seorang pemimpin yang mengatur urusan kami, membebaskan kami dan melindungi jiwa dan kehormatan kami, dan berilah kami penolong dari sisimu yang dapat menghentikan kezaliman, mampu menolong kami menghadapi orang-orang zalim itu, dan membantu kami untuk berhijrah. Tidak ada pintu keluar bagi kami melainkan pintu kasih sayang Allah Ta'ala. Kisah tentang Suhaib ya, hijrahnya ini agak unik. Rasulullah sudah tiba di Madinah. Suhaib ini baru akan berhijrah sambil membawa perbekalan ya. Kemudian dihadang oleh orang-orang Quraisy, tidak boleh berangkat ke Madinah. Maka Suhaib ini naik ke tempat yang tinggi dan menyiapkan anak panahnya dan memberikan tantangan kepada mereka. Wahai orang-orang Quraisy, kalian tahu saya adalah pemanah yang tidak pernah meleset. Kalau saya dihalangi tidak boleh berangkat ke Madinah, akan saya lempar anak panah pada kalian, akan saya lemparkan tombak, pedang. Tetapi mereka tidak bergeming. Baru ketika Suhaib mengatakan, kalau kalian masih tidak memperbolehkan aku berhijrah, ambillah harta perbekalanku semuanya. Nah, setelah itu baru mereka mau pindah ya, mau memberikan jalan kepada Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ini. Rupanya itu tujuan mereka ya, menghalangi Suhaib untuk berhijrah ke Madinah karena membawa perbekalan. Ya, seperti itu kasusnya banyak di antara para sahabat yang sudah sukses berdagang di Mekah, akhirnya harus meninggalkan semuanya ya, seperti Abdurrahman bin Auf yang sukses berdagang di Mekah, ketika berhijrah juga nggak boleh bawa apa-apa. Nah, istrinya yang masih agak berat dengan apa yang dimiliki ya. Jadi kalau istrinya ini mau berangkat disuruh meninggalkan segala yang dimiliki. Akhirnya istrinya masih bertahan di Mekah. Baru nanti
setelah perjanjian Hudaybiyah setelah tahun 6 Hijriah, istrinya menyusul ke Madinah. Sehingga itu diantara sebab diantara ayat yang ada di surah Al-Mumtahanah. Al-Mumtahanah kan wanita yang diuji. Nah, di antara yang di latar belakang turunnya ayat yang menceritakan tentang wanita yang datang ke Madinah supaya diuji lebih dulu itu adalah istri daripada Abdurrahman bin Auf. Nah, itulah kaum muslimin bagaimana perjuangan yang luar biasa. Mereka keluar dari intimidasi, segala macam tindakan kekerasan di Mekah untuk mendapatkan kehidupan yang berjaya di Madinah, mengorbankan segala yang mereka miliki, mereka tinggalkan untuk berjuang di jalan Allah Ta'ala. Demikianlah yang bisa kita sampaikan, insyaallah masih ada kelanjutannya. Semoga masih ada umur panjang bagi kita semuanya sehingga bisa selalu mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan yang mubarak. Mudah-mudahan kita jauh lebih baik, ya, lebih baik keimanan kita, kesiapan kita menyambut Ramadan daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.